Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Saputra Sirman, SPD, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2025640220 dari LPTK Universitas Madura akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 11 Konawe Selatan. Demikian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Perhatian semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut setiap masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya. Oke, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pak Guru absen dulu. Ketua kelas berapa orang hadir? Tiga orang Pak. Siapa saja? Dan di Christian. Kenapa dia? Sakit Pak. Sakit ya. Oke. Terus? Pelatih apa? sakit juga Pak. Oke. Terus siapa? Sama Dewo Gede. Oh, Dharma ya. Ya. Juga Apa? apa? Ya. Jadi hari ini ada beberapa temannya yang tidak bisa hadir. Salah mungkin ada yang sakit ya. Jadi kita sama-sama doakan semoga teman-temannya diberi kesehatan agar bisa ikut belajar lagi. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau tanya dulu, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sudah sarapan semua? Jadi sudah siap belajar toh? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita isi briefing dulu ya. Oke, jadi kalau Pak Guru bilang selamat pagi, tepuk tangan satu kali. Selamat siang, dua kali. Selamat sore, tiga kali. Selamat malam. Oke, kita coba ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, bagus ya. Oke, cukup ya. Nah, jadi sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau tahu dulu. Kita main tebak-tebakan dulu ya. Tebak-tebak angka. Jadi Pak Guru akan menuliskan dua jenis barisan. Jadi nanti kita akan menebak angka selanjutnya. Di baris angka yang pertama ada 2, 4, 6, 8. Berapa angka selanjutnya? 10. Alasannya apa? Ya, karena angka selipatan 2. Berarti dari 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 6 2. 6 ke 8 2. Berarti di sini 10. Oke. Kemudian yang ini barisan kedua. Barisan kedua. Berapa ini? 32. Berapa bisa 32? Iya, itu perkaliannya berapa? 2 kali 2 ya? Kali 2. Ini 2 kali 2. Terus ini 4 kali 2. Terus ini 16. 8 kali 2. 16. Terus 16 kali 2. 22. Oke. Nah, jadi sudah terlihat bedanya toh? Pola barisan yang pertama ternyata ditambah dengan 2.
maka pola barisan yang kedua dikali dengan 2. Oke. Jadi pola barisan yang baru saja kalian pelajari ini sangat penting untuk proses pelajaran kita hari ini mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, Pak Guru harap semuanya berkolaborasi ya. Semuanya aktif dengan kelompoknya. Jangan ada yang tidak aktif. Saling bekerja sama. Kalau tidak tahu, tanya sama Pak Guru atau sama temannya. Oke? Sudah siap belajar semuanya? Ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari barisan aritmetika dan barisan geometri. Tujuannya apa pelajaran hari ini? Nih, tujuannya murid mampu mengidentifikasi perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri dengan benar setelah mempelajari konsep dasar. Silakan kalian perhatikan kata konsepnya. Pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita akan membahas mengenai barisan aritmetika dan barisan geometri. Di sini ada pengertian dari barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan yang tersusun membentuk pola berdasarkan aturan tertentu. Barisan dibedakan menjadi 2, yaitu ada barisan aritmetika, ada barisan geometri. Silakan perhatikan gambar korek kayu ini. Ilustrasi barisan. Pertama ada 2 korek kayu. Kemudian di sini ada 4 korek kayu. Ini ada 6. Di sini ada 8. Sama seperti pola yang kalian pelajari yang di awal tadi ya. Nih, pas kita bermain tebak-tebakan angka tadi, ternyata mirip. Berarti dia polanya apa? Ya, tiap korek kayu pertama 2 ditambah 2 jadi 4. 4 korek kayu ditambah lagi 2 jadi 6. Terus 6 korek kayu ditambah lagi 2 jadi 8. Begitu juga seterusnya. Sini, sudah mengerti sampai sini? Sudah. Ya. Lanjut. Apa itu barisan aritmetika? Ini ada pengertiannya. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Selisih ini bisa disebut dengan beda. Itu ada contohnya. Contohnya nih. Barisan aritmetika 1, 3, 5, 7. Bedanya berapa? 1 ke 3. 2 kan? 2. Terus 3 ke 5 2. Lagi bedanya. Terus 5 ke 7 2. Jadi karena setiap suku yang berdekatan bedanya memiliki selisih yang sama kan? Nah, jadi ini sama. Ini 1 dengan 3 2. 3 dengan 5 2 juga. 5 dengan 7 2 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan ini merupakan barisan aritmetika. Ini sama seperti yang ini. Nah, ini namanya berarti barisan aritmetika. Kalian sudah mulai mengenalnya. Nah, ini ada rumus suku ke n barisan aritmetika. Ini bentuk rumusnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Nah, ini ada keterangannya. UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, N sama dengan nomor suku, B adalah bedanya. Nah, kita coba lihat contohnya. Nah, ini barisan aritmetika pola penambahan tetap. Di sini ada suatu cerita. Fadli
adalah anak yang rajin menabung uang jajan. Rajin dia. Setiap hari ia menabung 1.000 rupiah. Di hari pertama ini lagi menabung kan? Di hari pertama uangnya tabungannya 1.000. Di hari kedua jadi 2.000. Hari ketiga 3.000. Hari keempat 4.000. Pola ini disebut barisan aritmetika. Ciri utamanya adalah setiap suku atau angka berikutnya dapat dengan cara menambah atau mengurangi suku sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Bilangan tetap ini disebut dengan bilangan. Tadi berapa? Polanya ini berapa? Tambah 1.000 kan? Tambah 1.000. Hari kedua ditambah lagi 1.000 jadi 2.000. Hari ketiga tambah 1.000 jadi 3.000. Dan begitu juga seterusnya. Jadi kalau sampai 1 bulan, sampai 30 hari, berapa uangnya Pak Andi? 30.000 kan? Karena tetap 1.000 setiap harinya. Sampai sini sudah mengerti? Ya. Bagus. Kita mulai masuk pada pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Barisan geometri juga disebut barisan ukur. Contoh barisannya nih 1, 3, 9, 27. Karena tadi pengertian barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Kita lihat contoh barisannya. 1 dikali dengan 3, terus 3 dikali 3 jadi 9, 9 dikali 3 jadi 7. Jadi tetap pengalinya. Setiap suku yang berdekatan dikali dengan 3. Ini 1 dengan 3 dikali 3, 3 dengan 9. Dari sini kan, dari kali 3. Kemudian ini 9 dengan 27 dikali juga dengan 3. 9 kali 3 27. Nah, tadi yang di awal tebak-tebakannya, contoh barisan kedua ini merupakan barisan apa? Geometri kan? Kalian sudah mulai mengenal barisan aritmetika dan barisan geometri. Bagaimana sampai di sini? Paham ya? Kita masuk di contoh soalnya. Nah, gambar apa itu? Bakteri kan? Barisan geometri pola perkalian tetap. Nah, sekarang bayangkan ada sebuah kasus. Seekor bakteri membelah diri. Awalnya ada 10 bakteri. Setelah 1 jam 10 bakteri itu membelah diri menjadi berapa? Jadi 20. Karena dia berkembang biak 2 kali lipat. Kemudian setelah 2 jam jadinya 40 bakteri. Dia berkembang biak lagi 2 kali lipat. Terus yang setelah 3 jam jadi 80 bakteri. Nah, ini tadi jadi 1 nih. Jadinya jadi berapa ya? 4. Ini jadi banyak. Jadi ini membelah diri, terus ini nanti membelah diri lagi. Jadi banyak. Ya kan? Nanti kalau dituliskan barisannya berapa? 10, 20, 40, 80. Bedanya berapa setiap barisan? Dikali berapa? Dikali 2. Ini dikali 2. Ini dikali 2. Bagaimana sampai di sini? Paham ya? Semua sudah punya kelompok? Ini ada LKPD yang akan kalian kerjakan dan setiap kelompok harus punya peran, ya.
punya peran dan harus saling bekerja sama, berkomunikasi dengan temannya. Kemudian sebentar, ketika sudah selesai LKPD-nya kalian kerjakan, satu orang atau dua orang nanti maju ya, maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dikerjakan. Ditanyakan kalau ada yang tidak dimengerti. Ya, apa? Ini bagaimana? Oh, nanti ini kan dia baris ini berapa bedanya dari sana itu tambah 2 kali 2 nanti kalian harus tulis. Nah ini sebenarnya baris syaratnya apa hal baru ya? Iya, iya, sesuaikan mana pertanyaannya. Di kolom sudah ada kolom. Masih aman? Selamat siang. Oke, lanjut. Oke, sudah semua? Sudah ya. Sekarang kelompok mana yang mau nyebutnya dulu? Kelompok sana dulu lah, paling ujung. Nah, dengarkan semuanya. Di sebuah aula sekolah, barisan pertama memiliki 3 kursi, barisan kedua memiliki 14 kursi, barisan ketiga memiliki 18 kursi, dan seterusnya. Setiap barisan berikut memiliki penambahan jumlah kursi yang sama. Tuliskan barisan angkanya 10 ditambah 4, 14 ditambah 4, 15 tambah 4, 22 ditambah 4, 26 tambah 4, 30. Semua begitu jawabannya? Iya. Nah, ya. Terus yang kedua apa pertanyaannya? Jelaskan bagaimana angkanya berubah. Ya, jelaskan dengan temannya bagaimana angkanya berubah. Angka dalam deret ini berubah dengan penambahan konstan sebesar 4 kursi. Dimulai dari 10 kursi di baris pertama, setiap baris berikutnya selalu bertambah 4 kursi. Jadi baris kedua adalah 10 tambah 4 sama dengan 14 kursi. Barisan ketiga adalah 14 tambah 4 sama dengan 18 dan seterusnya. Mana jawabannya temannya? Semua ada yang beda? Ada yang bertanyakan? Ada semua ya alasannya. Jadi setiap baris kursi bertambah 4. Jadi baris pertama 10, di baris kedua 14, baris ketiga 18 dan begitu juga seterusnya. Oke. Dihapus temannya. Oke, kelompok berikutnya. Oke, silakan dibacakan soalnya. Yang bacakan temannya. Kelompok peneliti mengamati pengembang biakan praktek
Selanjutnya, kelompok berikutnya yang membandingkan skenario A dan skenario B. Dengarkan teman-teman. Skenario A dan B, pola bilangan adalah suatu susunan atau rangkaian angka yang mengikuti aturan hubungan tertentu. Aturan ini menentukan bagaimana setiap angka dalam deret tersebut terhubung dengan angka sebelumnya, sehingga kita dapat memprediksi angka-angka sebelumnya. Yang kedua, apa perbedaan utama yang kamu amati antara skenario A, kursi di aula, dan skenario B, perkembangan bakteri dari segi perubahan polanya? Perbedaan pola bilangan dari skenario A dan B. Skenario A, deret aritmetika. Pola bilangannya adalah penambahan yang konstan. Setiap angka berikutnya ditemukan dengan menambah angka sebelumnya dengan nilai yang sama. Dalam kasus kursi, penambahannya adalah 4. Skenario B, deret geometri. Pola bilangannya adalah perkalian yang konstan. Setiap angka berikutnya ditemukan dengan mengalikan angka sebelumnya dengan nilai yang sama. Dalam kasus bakteri, perkaliannya adalah buah lipat gandakan. Jadi yang pertama tadi ada pola bilangan. Gimana pengertiannya pola bilangan? Sama ya? Ya. Yang kedua tadi apa? Oh, perbedaannya ya. Jadi kalau yang skenario A itu dia penjumlahan kursinya konstan atau tetap, ya kan? Dia di skenario B itu dia perkaliannya tetap. Jadi di skenario A itu salah satu contoh barisan aritmetika. Kemudian yang di skenario B itu contoh daripada barisan geometri. Oke, silakan itu diupload temannya. Pola Piccadilly ini termasuk dalam jenis barisan geometri. Mengapa? Karena jumlah ikan lele bertambah dengan cara melipat gandakan jumlahnya dengan dua kali lipat setiap minggunya. Pola perkalian yang tetap ini adalah ciri khas dari barisan geometri. Contohnya, pada minggu pertama ikan lele hanya berjumlah 50 ekor. Pada minggu kedua dia dikali 2 dan menjadi 100. Di minggu ketiga dikali 2 lagi menjadi 200. Di minggu keempat dikali 2 lagi menjadi 400, dan di minggu kelima dikali 2 lagi menjadi 800. Jadi untuk kolam ikan lele dia merupakan contoh barisan Geometri. karena setiap minggunya dikalikan 2 ya. Ya. Itu jadi 100, 200 dan seterusnya. Mana ada yang bertanyakan? Ya. Oke, silakan duduk diupload. Semua kelompok sudah tampil. Sekarang Pak Guru ingin kalian menuliskan hal-hal yang dipelajari, poin-poin pentingnya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang pertama? Aritmetika. Barisan geometri. Cara menentukan barisan aritmetika. Ya, cara menentukannya, cara membedakan ya. Ya, membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri pada soal kontekstual atau dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau ditanyakan? Ini ada ya? Oke, untuk berikutnya Pak Guru ingin memberikan kuis, ya, kuis dalam bentuk soal. Jadi semua silakan buka bukunya, Pak Guru bacakan soalnya.
Sebuah toko roti menjual 50 kue pada hari pertama. Setiap hari berikutnya, toko tersebut menjual 5 kue lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pola penjualan ini berlanjut, berapa banyak kue yang terjual pada hari keempat? Sudah, silakan dijawab. Adik-adik sudah. Ya, adik-adik maju. Temannya. Perhatikan lagi ya, perhatikan yang ini. Temannya mau menjawab soal nomor 1. Sebuah toko roti menjual 20 kue pada hari pertama. Setiap hari berikutnya, toko tersebut menjual 5 kue lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika pola penjualan ini berlanjut, berapa banyak kue yang terjual pada hari keempat? Pertama berapa? Hari pertama itu dia menjual 50 kue. Kemudian pada hari kedua dia bertambah menjadi 5. Jadi 50 ditambah 5 pada hari kedua. Dan seterusnya pada hari ketiga ditambah 5, dan pada hari-hari berikutnya sampai hari keempat dia menghasilkan 70 kue. Dulu apa? 60. Lingkar. Jadi yang 50 itu hari pertama kan? Ya, Pertama 50, hari kedua 55. hari ketiga, hari keempat 60. Ada yang tidak jawabannya? Tidak. Sama ya? Oke, silakan diupload semuanya. Kesimpulan pertemuan kita hari ini, yang pertama apa? Barisan aritmetika dan barisan geometri. Nah, perbedaannya apa? Barisan aritmetika dia penjumlahannya tetap. Terus barisan geometri apa? Nah, kemudian pertemuan ini juga kalian sudah bisa membedakan yang mana barisan aritmetika dan juga mana barisan geometri. Ternyata matematika itu ada di sekitar kita kan? Jadi contoh-contohnya kontekstual yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nanti untuk lebih memahami lagi materi ini, nanti Pak Guru akan share di grup WA-nya ya. Akan share di grup WA-nya untuk tugasnya di rumah. Oke, sekarang bisa dirapikan alat tulisnya. Nah, Pak Guru akan bikin doa ya. Sebelum kita hadiri pertemuan kita hari ini, baiknya kita menutupnya dengan berdoa sesuai dengan agama dan percayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih banyak sudah kolaborasinya, kerjasamanya untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas deret aritmetika dan deret geometri. Tetap semangat ya. Ya. Ucapkan terima kasih.